wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa di Gebiar Vaksin TV One dan juga Uji Emisi TV One. Bersama saya Sinta Samsul Arif. Dan saya Hangga Siagian. Nah, hari ini kita bersama-sama berkumpul di Gelanggang Remaja Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yang bersama-sama kita berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait ya di Pemda DKI Jakarta. Untuk melakukan vaksinasi massal untuk masyarakat dan juga apa aja enggak? Dan juga uji emisi. Nah, jadi untuk masyarakat yang di luar sana yang ingin hadir, kalau untuk yang hari ini khusus untuk yang sudah mendaftar, tapi untuk besok bisa silakan hadir langsung, bisa langsung jadi vaksin. Jadi diizinkan untuk datang, untuk melakukan vaksinasi dan juga uji emisi ya. Betul. Hal ini kalau vaksinasi kita sama-sama mengetahui bahwa ini adalah salah satu gerakan pemerintah untuk melakukan herd immunity. Sehingga terciptanya herd immunity di masyarakat sehingga pandemi COVID-19 bye-bye. Bye-bye dan kita pun jadi hidup sehat. Nah terkait dengan vaksinasi, di situ sudah ada narasumber kita nih. Oke. Langsung saja ya. kita sambut, kita yang disambut ya. Kita dong, kita yang hadir. Kita yang hadir. Ibu. Selamat pagi Ibu Dokter Tita Gusni Salim, Kepala Puskesmas Pulau Gadung. Ya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Ibu. Ya, Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semuanya aman sejahtera. Alhamdulillah. Nah, kemudian hari ini kan adalah acara vaksinasi yang kita gelar bersama antara TV One dan juga Pemda DKI Jakarta. Nah, jenis vaksin apa aja sih yang disediakan untuk saat ini di sentra vaksin yang kita sediakan di Gelanggang Remaja Pulau Gadung? Baik Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami terselenggara Gebiar Vaksin kerjasama antara Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan wilayah Pulau Gadung dan Dinas Kesehatan serta dengan TV One. Saat ini jenis vaksin yang kami siapkan ada 3 jenis vaksin, yaitu kita siapkan 1.750 dosis Pfizer, kemudian kita siapkan 150 untuk Sinovac, kemudian dengan 100 dosis untuk AstraZeneca. Oke. Kalau kita lihat nih jumlah vaksin yang disediakan kan cukup banyak begitu cukup ya. Banyak, Mbak. Kemudian apakah ini sudah mencakup wilayah seluruh di Pulau Gadung begitu Bu? Sudah. Jadi memang kebetulan warga masyarakat ini datang dari semua kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pulau Gadung, kerjasama dengan Pak Camat Pulau Gadung dan para lurah semuanya. Jadi mereka sudah dilakukan untuk datang sebelum H-1 sudah diinformasikan semuanya untuk datang yang belum melakukan vaksinasi, baik itu dosis 1, 2 atau booster. Ibu, baik. Saya mau nanya, kalau misalkan masyarakat hadir, tapi dia memilih-milih vaksin, misalkan saya maunya vaksin ini, apakah diperbolehkan atau gimana Bu? Apa tetap harus melewati proses screening? Tetap. Jadi gini Pak, tetap aturannya adalah kita mengikuti sesuai dengan proseduralnya, berarti pendaftaran, kemudian di screening dilakukan oleh dokter. Dokter di sini adalah berarti apa saja jenis vaksin yang tersedia saat ini, apakah Sinovac, Astra atau Pfizer. Jadi peserta itu tidak bisa memilih sesuaikan dengan screeningnya, kemudian baru dilakukan vaksinasi oleh tim vaksinatornya. Oke, itu termasuk untuk yang booster ya Bu? Ya, termasuk yang booster. Oke, jadi memang harus ada dia dengan apa sebelumnya dosis 1-2-nya apa, nanti berarti dosis boosternya kita kasih apa. Siap. Ya. Oke, berarti masyarakat pun juga diinformasikan ya bahwa apa yang akan diberikan dan apa yang sudah diberikan kepada mereka begitu ya. Sekali. Dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait dilakukannya vaksinasi secara massal begitu sekarang Alhamdulillah ini? Memang masyarakat antusias ya. Memang kebetulan masyarakat wilayah Pulau Gadung saat ini antusias untuk melakukan vaksin terutama yang booster. Karena memang capaian kita di vaksinasi booster ini masih cukup rendah, yaitu 14,93%. Jadi masih banyak PR dengan adanya kegiatan Gebiar Vaksinasi dengan TV One. Semoga capaian tadi bisa tercapai saat ini hari ini. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama dengan TV One akhirnya sosialisasinya lebih luas ya Bu, sehingga masyarakat bisa datang ke sini untuk melakukan vaksinasi secara gratis. Ya benar, itu mungkin poinnya. Ya. Terima kasih Dokter Tita Gusni Salim, Kepala Puskesmas Pulau Gadung atas informasinya. Sama-sama, dan akan ada apa lagi Hangga? Akan ada atraksi menarik dari adik-adik kita dari SDN 1 Cipinang. Langsung kita lihat.
kembali lagi di Gebiar Vaksin dan Uji Emisi TV One. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, itu sudah ada ramai sekali orang yang akan mengikuti vaksin dan juga untuk uji emisi. Dan di sebelah saya sudah ada 2 orang narasumber, yaitu Pak Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Pak Masdes Aurofi, Kepala Bidang Pengendalian Operasional LLAJ. Pertanyaan saya kepada Pak Asep, Pak. Ya. Dari jumlah 300 kendaraan bermotor, berapa pembagian jenis kendaraannya, Pak? Ya, terima kasih Mas Angga. Ya. Jadi pagi hari ini kita melakukan uji emisi terhadap 300 kendaraan, terdiri dari 100 kendaraan roda 4 dan 200 kendaraan roda 2. Oke. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada TV One atas terlaksananya kegiatan uji emisi pada hari ini. Oke. Untuk yang kedua, dari apa saja syarat lulus uji emisi, lalu bagaimana kendaraan tidak lulus uji emisi, Pak? Iya, sebenarnya pelaksanaan uji emisi ini merupakan implementasi dari Pergub 66 tahun 2020 tentang uji emisi uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Nah, dalam pelaksanaan ini dalam Pergub tersebut sampaikan bahwa kewajiban bagi pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi. Terhadap baku mutunya kami juga ada Pergub nomor 31 tahun 2008, di sana menjelaskan tentang baku mutu dari kendaraan bermotor tersebut yang tidak lulus uji emisi. Jadi kami melihat dari kadar CO-nya, kadar HC-nya, serta dari kepekatan asap buangan kendaraan bermotor tersebut. Itu Pak. Pak Sep, saya mau nanya, kalau misalkan untuk masyarakat yang mungkin miskin, itu apakah ada gratis atau memang biaya mandiri dari tiap-tiap masyarakat? Iya, kami Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta secara periodik melakukan uji emisi gratis bagi seluruh masyarakat, dan itu bisa dilihat di website Dinas LH, Pak. Oke, berarti bisa langsung dilihat ya? Iya. Oke. Tempatnya semua. Oke, kepada Pak Masdes, Pak, ada sanksi nggak yang diberikan untuk mereka yang tidak melakukan uji emisi, Pak? Baik, untuk saat ini kita masih tahap sosialisasi. Jadi belum dilakukan penindakan hukum berupa tilang. Oke. Jadi kita masih lakukan teguran bagi yang belum pernah melakukan uji emisi maupun yang melakukan uji emisi namun belum lulus. Jadi kita masih berikan teguran dan himbauan. Oke, Pak, kalau untuk sosialisasi sendiri apakah sanksi teguran ini termasuk sosialisasi? Apa sebelumnya sudah ada sosialisasi atau gimana, Pak? Sebelum sudah, sebenarnya sejak kita bersama Dinas Lingkungan Hidup, sejak tahun lalu kita sudah melakukan sosialisasi, bahkan itu terbukti sepanjang tahun 2021 lalu udah hampir 500.000 kendaraan bermotor yang telah melakukan uji emisi. Namun memang tingkat ketaatan terhadap uji emisi ini belum sebagaimana kita harapkan, oleh karenanya kita masih melanjutkan sosialisasi tahun ini dan diharapkan sepanjang tahun ini kita akan melakukan 24 event yang saat ini sudah 6 kita laksanakan untuk uji emisi. Siap, terima kasih Pak Asep, terima kasih Pak Masdes. Untuk itu makanya kita harus melakukan uji emisi biar lingkungan kita juga sehat. Dan di sana sudah ada rekan saya, Sinta Kasyam, yang akan, saya juga penasaran sih. Ayo silakan Sinta. Nah, kalau lingkungan kita udah sehat, dibutuhkan juga tubuh yang sehat. Nah, butuh banget yang namanya mempertahankan imunitas. Apalagi Indonesia terkenal sekali dengan segala macam herbal yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas. Dan saat ini saya sudah bersama Dr. Miswardini alias Dr. Dini yang cantik. Ya, seorang praktisi herbal medik, dan juga ada Pak Buyung Mulya selaku senior manager dari PT Sido Muncul. Ya. Tadi saya sudah ngomong ya Bu, kalau butuh banget untuk mempertahankan imunitas dengan herbal yang ada di Indonesia. Menurut Dokter Dini, bagaimana herbal yang ada di Indonesia? Variannya sangat banyak ya herbal di Indonesia ini. Tapi yang pada saat COVID-19 ini banyak dicari orang adalah sambiloto dan kunyit. Oke. Ya, kedua tapi kan sambiloto itu pahit banget Bu. Loh, sekarang sudah ada kemasan yang veggie produk itu dari Sido Muncul. Karena sambiloto adalah multi khasiat walaupun dia rasanya pahit. Dan juga berkhasiat sebagai imunomodulator, yaitu imunostimulan dan imunorestoration untuk sistem imun kita. Oh, jadi sambiloto ini banyak ya, ada antioksidannya juga, tapi juga buat mempertahankan imunitas, begitu ya Bu? Iya, betul. Kemudian Sinta. manfaatnya lain, katanya ini bisa untuk kayak mempertahankan
kekebalan tubuh gitu setelah vaksin, Bu? Bagaimana? Ya, jadi ada beberapa penelitian yang sudah diajukan oleh beberapa center di dunia maupun di Indonesia bahwa Sambiloto ini dikenal dan sebagai edible vaksin, yaitu vaksin yang berasal dari tumbuhan. Jika sudah menerima dosis 1, dosis 2 dari vaksin yang dilakukan oleh beberapa center di Indonesia, kita bisa mengkonsumsi Sambiloto dan juga bisa mengkonsumsi kunyit, dan itu adalah juga disebut termasuk edible vaksin saat ini yang dikenal. Oke, saat ini ada di seluruh Indonesia ya kan. Iya. Kemudian kita ke Pak Buyung. Tadi Ibu udah bilang bahwa aku taunya Sambiloto adalah bitter, king of bitter yang pahit banget. Itu Iya, gimana iya, sih Pak? betul, Boleh betul. dijelasin nggak sih? Ada nggak sih yang mendapatkan manfaatnya tapi tidak merasakan kepahitannya Pak? Ya betul-betul. Tadi dokter Dini udah singgung juga bahwa Sambiloto itu kan sebenarnya pada dasarnya kan pahit, tapi manfaatnya banyak. Nah, kita bersyukur Sido Muncul juga berhasil dengan teknologinya untuk memproduksi Sambiloto ya, Sambiloto ini dalam bentuk vegetable capsule ya. Jadi keunggulannya dari Sido Muncul natural Sambiloto ini adalah pertama dia vegetable capsule. Jadi sudah aman dan juga bisa maksudnya vegetable halal. Udah halal ya. Dan yang penting lagi sudah diproduksi dengan teknologi suhu rendah. Apa Oke. manfaatnya? Manfaatnya adalah tentu ekstrak yang zat aktifnya itu tetap stabil. Jadi ya kan kita butuh ekstrak dia punya Sambiloto yaitu andrografolitnya itu tetap stabil sehingga berfungsinya sangat optimal bagi tubuh kita. Ya, dan tentunya juga pasti sudah mendapatkan sertifikat ISO dan CPOTB serta banyak sertifikat yang kita dapatkan untuk produksi yang baik ini. Oke, ini kan katanya udah ekstrak ya Pak. Ekstrak artinya sudah dipilih yang baik-baiknya untuk kita bisa konsumsi. Sebaiknya dikonsumsi berapa lama? Berapa kali sehari dan berapa lama bisa Oke, dikonsumsi? nanti ini mungkin lebih jelas lagi dokter ini bisa jelaskan lagi Silakan, karena Dok. tergantung fungsinya ya, silakan. Untuk kalau keadaan seperti era pandemi ini, kita bisa mengkonsumsinya 2 kali 2 kapsul. Ya. Tapi kalau untuk maintenance biasa adalah 2 kali 1 kapsul. Dan ini sudah bisa mempertahankan imunitas kita dari serangan antigen dari luar. Oke, Itu Sinta. itu artinya dikonsumsi dengan jangka waktu berapa lama Bu? Jangka waktunya bisa dilihat kalau dari tanaman berkhasiat obat ini adalah 3 bulan dan diobservasi lagi sampai bulan ke-6. Baik. Terima kasih Dokter Dini dan Pak Sama-sama, Buyung atas Sinta. informasinya dan penting banget buat kita semua untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya kita bisa bertahan di masa pandemi seperti sekarang supaya nggak gampang sakit. Dan saya akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya, tetap bersama kami di Gebiar Vaksin dan Uji Emisi TV One. Nah, kembali lagi di Sentra Vaksin dan Uji Emisi TV One. Dan kita saat ini berkumpul bersama ya, bukan Betul. cuma melakukan uji emisi dan juga vaksinasi, tapi juga ada kegiatan membagi sembako dari Bakri Amanah yang turut berpartisipasi ya untuk teman-teman disabilitas atau orang tua kita yang disabilitas. Bersama kami sudah ada Bapak Setiadi Ihsan, GM Bakri Amanah. Ya, betul. Baik, selamat pagi Pak. Pagi, Mbak. Baik, ini ada pembagian sembako secara simbolis begitu ya Pak. Ya. Berapa jumlah sembako yang disiapkan untuk hari ini Pak? Ya, alhamdulillah untuk vaksin yang diselenggarakan oleh TV One kali ini kita bisa berkontribusi penyediaan sembako untuk warga di Pulau Gadung ini termasuk disabilitas sampai 500 paket ya Bu. Ada 500 paket Ya, yang diberikan betul, ya Pak 500 ya. paket. Dan ini adalah beberapa orang tua kita yang kebetulan Ya. disabilitas. Ya. Boleh kita langsung secara simbolis Pak melakukan hal tersebut? Pembagian? Siap, Mbak. Baik, Bapak dengan siapa Pak? Pak Muzaini. Pak Muzaini Dari- dengan bersama ada ibu Ibu. juga, ibu yang cantik. Siti Ratul Asmi. Oke, Bapak Muzaini dan Ibu Siti Ratu Atid untuk mendapatkan secara simbolis sembako persembahan dari Bakri Amanah. Maaf, Ibu. Yang diwakili oleh Pak Ihsan selaku GM Bakri Amanah. Dan juga silakan. Oke, selamat datang Pak Anies Baswedan. Baik, terima kasih Pak Gubernur Setiadi DKI Ihsan dan Jakarta. kita juga kedatangan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan.
yang juga hadir bersama kita dalam rangka untuk menggalakkan vaksinasi dan juga uji emisi di DKI Jakarta dalam rangka untuk memerangi pandemi dan juga membuat lingkungan lebih sehat ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Tepuk tangan untuk Bapak Anies Baswedan. Hari ini kita nggak akan bicarain tentang Formula E, tapi kita fokus untuk vaksinasi. Walaupun Pak Anies ini sangat dinanti-nanti jawabannya terkait Formula E ya. Tapi Pak mohon izin, ini adalah orang tua kita yang disabilitas yang kebetulan kemarin atau tadi kita secara simbolis memberikan bantuan sembako Pak. Terima kasih udah ikut membantu warga Jakarta. Ya dong, saya kan juga warga Jakarta Pak. Nah Pak, ini kita balik lagi nih ngomongin vaksinasi. Gerakan vaksinasi masih terus secara massal dilakukan DKI Jakarta dan saat ini berkolaborasi dengan TV One Pak. Waktu itu kita sudah bertanya bahwa kemarin update-nya bagaimana. Kemudian sekarang apakah sudah ada penambahan yang signifikan masyarakat Jakarta? Karena konon katanya bentar lagi kita mau jadi endemi Pak. Betul sekali. Gini, jadi tentu kalau datanya tiap hari kan bertambah ya. Tapi kita perlu mengingatkan pada semuanya untuk mensegerakan tuntas vaksinasi 1-2. Kalau ada yang belum, tuntaskan. Kemudian yang kedua, buat lansia. Lansia yang sudah vaksin 3 bulan lebih, segerakan untuk mengambil kesempatan booster. Vaksin yang ketiga. Jadi saya ingin mengajak pada semua, yuk kita sama-sama datangi tempat-tempat fasilitas kesehatan yang ada vaksinasi untuk mendapatkan vaksin ketiga bagi orang tua, khususnya orang tua. Ya. Ini yang penting sekali. Jadi saya terima kasih pada TV One yang lagi-lagi membuat program vaksinasi di Jakarta. Jadi ini satu langkah yang kami apresiasi karena memang vaksinasi itu harus gerakan. Vaksinasi itu bukan program. Semua terlibat, semua ikut bekerja. Dan saya ingin menggarisbawahi pentingnya responsif. Bila menemukan bergejala, segera lakukan pengetesan, lalu segera isolasi. Walaupun gejalanya ringan, tapi bukan berarti boleh pergi kemana-mana. Karena ini kan gejala sekarang ini yang varian Omikron ini lebih ringan tidak seperti katanya yang ya dulu. Pak. Ringan itu artinya tetap di rumah, tetap isolasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Bayangkan coba kita positif, ada gejala, merasa gejalanya ringan, lalu kumpul-kumpul begini. Maka dia akan menularkan pada orang lain. Jadi responsif, bertanggung jawab. Kemudian bila ada orang tua yang bergejala harus bertindak lebih cepat. Baik. Nah terkait dengan kesehatan nih Pak, kita juga butuh lingkungan yang sehat. Saat ini DKI Jakarta lagi galak lagi nih, uji emisi. Gitu. Nah langsung keluar tuh contekannya. Nyontek apa Pak soal uji emisi Pak? Itu ngecek, lihat angkanya nih uji emisi. Saya sekarang memang seperti apa Pak kondisi udara di DKI Jakarta saat ini Pak? Kondisi udara kita adalah hasil kegiatan kita. Karena kita semua mobilitasnya banyak mengandalkan kendaraan pribadi dan kendaraan pribadi itu mayoritas berbasis bensin, diesel yang menyebabkan ada polusi udara. Nah, karena itu sekarang kita menggalakkan mari kita menggunakan kendaraan umum. Kendaraan umum di Jakarta itu alhamdulillah jangkauannya sekarang sudah meningkat 2 kali lipat. Tahun 2016 kita ada 42% wilayah Jakarta yang tercover kendaraan umum, sekarang sudah 82%. Jadi kemana saja dalam jarak kira-kira 1 kilometer akan bisa dapat kendaraan umum. Lalu yang kedua, kita ingin mendorong warga untuk yang masih menggunakan kendaraan pribadi supaya uji emisi. Sehingga dari knalpotnya itu keluar residu yang lebih aman untuk lingkungan hidup. Tidak bisa kita katakan aman, tapi lebih aman. Lebih aman Kalau ya Pak? mau yang aman betul-betul, gunakan listrik atau sepeda. Karena di situ tidak ada residu sama sekali. Nah, itulah sebabnya program pertama adalah gunakan kendaraan umum. Dan bagi yang menggunakan kendaraan pribadi,
maka kendaraan pribadinya harus uji emisi. Ya. Karena itu saya terima kasih juga hari ini vaksinasi dan uji emisi. Karena biar bukan cuma tubuh aja yang sehat Pak, tapi lingkungan. Nah sekarang ini banyak juga yang pengen tahu kenapa sih capek-capek aku harus uji emisi. Emang pemerintah mau ganti apa mobilnya kalau kenapa-napa? Kenapa sih Pak gitu harus dilakukan uji emisi ini? Ya, karena itu tadi kita melihat kualitas udara kita itu hasil emisi yang keluar dari setiap kendaraan kita. Supaya kualitas udara kita lebih baik, maka sisa yang keluar dari kendaraan, namanya asap knalpot itu, harus memenuhi standar. Itulah sebabnya dia harus diuji emisi. Sekarang kalau kita perhatikan rumah-rumah tangga, kan selalu ada tempat pembuangan, bukan? Di tempat pembuangan itu ada namanya septic tank, bukan? Septic tank itu ada standar yang harus dipenuhi sehingga dia tidak merusak lingkungan. Sama ketika kita menyaksikan ada kendaraan bermotor, maka di situ ada keluaran sisa. Yang keluaran sisa itu belum tentu terlihat mata, tetapi dia bisa mengganggu sistem kesehatan kita. Itulah sebabnya kita lakukan uji emisi tiap kendaraan. Kalau kita sama-sama ambil tanggung jawab, maka kita akan bisa bilang begini kira-kira. Saya sudah uji emisi, maka saya adalah warga Jakarta yang tidak menyumbang pada polusi udara. Saya warga Jakarta yang ikut memperbaiki kualitas udara. Itu adalah sikap. Ya, afirmasi kepada diri ya Pak. Jadi kalau belum uji emisi itu berarti Anda nyumbang nih pada polusi nih. Tapi kalau sudah uji emisi bisa bilang saya nggak nyumbang ya pada polusi ini karena saya sudah uji emisi. Nah alhamdulillah tadi makanya saya buka catatan nih. Saya cek tadi ke data ini Pak ya, berdasarkan data yang ada ya Pak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jadi yang sudah uji emisi itu 564.000 kendaraan bermotor roda 4 dan 51.000 sepeda motor. Nah, kita ingin semuanya. Jadi semua kendaraan bermotor. Walaupun antusiasme itu tinggi. Masyarakat berbondong-bondong datang. Nah, saya ingin mengajak semua lewat kegiatan ini, bagi yang belum melakukan uji emisi, kita segerakan. Dan kalau di rumah buat ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak saling tanyakan. Kalau anak-anak boleh tanyakan pada orang tuanya, mobilnya udah diuji emisi belum? Ibu-ibu yang lihat acara ini tanyakan pada suaminya, mobil sudah diuji emisi belum? Jangan sampai ikut menyumbang ya. Jadi mereka yang dengar acara ini tanyakan lingkungannya. Kalau yang punya kos-kosan, tanyakan pada semua yang kos. Udah pada uji emisi belum nih motor yang parkir di sini? Kita bikin polling aja Pak gitu ya. Kemudian tempat parkiran. Sambil bayar parkir, yang petugas parkir tanya, Bapak Ibu udah uji emisi belum? Jadi uji emisi itu sesuatu yang harus kita saling tanyakan. Kenapa? Karena kita ingin kualitas udara kita lebih baik. Dan tidak bisa itu hanya dikerjakan oleh pemerintah saja. Karena yang punya kendaraan bermotor adalah seluruh masyarakat Indonesia, terutama DKI Jakarta. Tanggung jawab kita. Baik, terima kasih Pak Anies. Alhamdulillah saya sudah divaksin. Hari ini saya minta jatah booster. Gue boleh nanya sekali. Masih ada penasaran nih Pak? Mangga masih penasaran. Apakah kedepannya nanti akan ada pengetatan untuk periode pemakaian mobil? Apa hanya cukup dengan uji emisi untuk membersihkan udara di DKI Jakarta? Ini bertahap. Seperti saya katakan tadi. Jadi Jakarta ingin membangun kota yang ramah lingkungan, kota yang sehat. Apa langkahnya? Langkahnya itu komprehensif. 1, bangun trotoar. Lihat, Anda bisa perhatikan Jakarta ini dalam 4 tahun terakhir kita membangun 341 km trotoar. Supaya orang lebih banyak berjalan kaki. Lalu yang kedua, bangun jalur sepeda. Supaya orang bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Karena selama ini sepeda dipandang sebagai alat sport. Padahal kita butuhnya sepeda sebagai transport. Itu kita kerjakan. Nomor 2. Nomor 3, kendaraan umum dibangun. Jadi armadanya itu naik 2 kali lipat, jangkauannya naik 2 kali lipat, dan jumlah penumpangnya sudah naik 3 kali lipat. Jadi 350 ribuan menjadi 1 juta penumpang per hari.
Nah lalu ditambah kita menyediakan bis listrik sekarang. Oke, Jadi yang baru bisnya diluncurin ya, Pak? berbasis listrik. Ya. Oke. Supaya kendaraan umumnya digunakan dan kendaraan umumnya bebas emisi. Emisi. Lalu sekarang ada uji Uji emisi yang Jadi kita lakukan. ketika kita melihat Jakarta mau menuju kota ramah lingkungan, programnya itu komprehensif Oke. Ya. dan terintegrasi. Yes. Ya. Sehingga seluruh aspek menuju hidup sehat kita kerjakan. Jadi Nah, ibaratnya Pemprov benar. sudah menyediakan semua. Iya, tinggal semua. Tinggal masyarakat kita yang- bersama-sama. Betul Alhamdulillah saya sekali. sudah vaksin, saya juga sudah uji emisi. Hangga udah? Saya sudah dong kemarin. Oke, berarti kita sama-sama sudah mendukung program pemerintah dan membuat lingkungan dan tubuh kita menjadi lebih sehat. Terima kasih Pak Anies Sama-sama, Baswedan. makasih sudah mendukung Atas kita semua. waktunya. Thank you. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita masih memiliki sejumlah informasi lainnya tentunya di program-program lain di TV One ya. Betul sekali Sinta. Ya, saya Sinta Samsul Arif. Saya Hangga Siagian. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa. jumpa.